Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketujuh ini saya akan membahas tentang self-join. Nah, di PostgreSQL ini punya tipe gabungan khusus yang disebut dengan self-join. Nah, self-join ini digunakan untuk menggabungkan tabel dengan dirinya sendiri. Nah, ini sangat berguna banget untuk membandingkan antara kolom dan baris dalam tabel yang sama. Nah, karena di PostgreSQL ini tidak boleh menggunakan nama tabel yang sama dalam perbandingan ini, jadi si PostgreSQL ini menggunakan alias untuk mengatur nama yang berbeda dari tabel yang sama selama melakukan self-join ini. Nah, penting juga untuk dicatat kalau di self-join itu tidak ada kata kunci seperti self-join ya. Tapi di self-join ini dibantu dengan kata left join ya. Terus right join atau inner join atau bisa juga dengan join ya. Konsepnya sebenarnya sama kayak yang outer join kemarin atau yang equi join kemarin. Gitu. Hanya bedanya di sini dia menggunakan satu tabel aja gitu untuk melakukan perbandingannya. Kalau dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kan itu menggunakan dua tabel ya, terus digabungkan menjadi satu. Nah, kalau ini tuh menggunakan satu tabel yang sama ya. Oke, saya langsung masuk aja ke contoh programnya. Nah, di sini saya udah buat beberapa program ya. Ada yang self join aja, terus ada yang full join, ada right join, dan ada left join. Oke, pertama saya mau jelasin dulu yang self join aja. Jadi di sini saya menggunakan satu tabel, yaitu tabel produk, di mana tabel produk ini akan menjadi dua alias, yaitu P dan C. Ya, jadi kedua alias ini sama-sama dari tabel produk. Nah, untuk tabel P itu menggunakan kolom produk ID dan tabel C itu menggunakan tabel sub kategori. Nah, dari tabel produk P itu akan dijoinkan dengan tabel produk C berdasarkan tabel C dengan kolom produk name dan tabel P dengan kolom kategori. Nah, saya coba run dulu programnya. Nah, outputnya seperti ini ya. Jadi di sini tuh di self join itu akan dibandingkan antara kolom produk name ya dengan kolom kategori ya. Jadi antara produk name dan kategori ini harus memiliki data atau nilai yang sama. Contoh, ini kita bisa lihat isi dari tabel produknya. Oke, kita bandingkan dulu dari produk name ke kategori ya. Sesuai dengan urutan ini. Ya. Jadi kita cek data yang pertama di produk name itu ada IKEA. Dan di kategori ini nggak ada IKEA. Berarti tidak bisa dijoinkan. Terus produk name yang kedua di sini ada Informa dan di kolom kategori tidak ada Informa. Berarti tidak bisa dijoinkan. Nah, produk name yang ketiga di sini ada Faber-Castell dan di kategori tidak ada data yang Faber-Castell. Terus produk name yang selanjutnya di sini ada Snowman dan Olympic. Nah, kedua produk name tersebut itu tidak ada di kategori. Ya. Next, di sini ada Office Supplies. Ya. Nah, Office Supplies ini itu ada di kategori, yaitu di baris ini, dan baris ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ketiga baris tersebut, produk ID dan subkategorinya yaitu 213 dengan storage, 214 dengan storage, dan 216 dengan storage. Kayak gitu. Jadi yang dibandingkan adalah produk name dengan kategori, ya. Nah, untuk full right dan left join itu sebenarnya sama.
Cuma bedanya kalau misalnya full join, itu menampilkan seluruh eh, isi tabelnya, baik itu dia memiliki relasi atau tidak, kayak gitu. Begitupun dengan right dan left join. Kalau right itu eh, tabel sumbernya itu ada di sebelah kanan, dan yang left itu tabel sumbernya itu ada di sebelah kiri. Kayak gitu. Ini saya coba execute untuk melihat outputnya. Nah, outputnya akan seperti ini. Jadi data dari product ID akan dikeluarin semua, dan yang di kategori juga dikeluarin semua, walaupun mereka tidak saling berelasi. Kayak gitu. Dan ini saya coba execute di self join yang right. Ya, jadi kolom yang di sebelah kanan itu menjadi sumbernya, dimana kalau kolom sumber itu akan ditampilkan semua atau dijadikan perbandingan semuanya. Walaupun dia tidak berelasi, dia akan tetap ditampilkan dengan nilai 0 gitu. Nah, kalau yang left itu outputnya seperti ini. Nah, jadi intinya mau kalian pakai full join atau join aja atau right atau left join, itu sebenarnya hasilnya sama aja, karena nanti akan ketahuan mana data yang saling berelasi dan tidak berelasinya. Oke, untuk di pertemuan ketujuh, materinya sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.